Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita berdoa. Ya, doanya dari kita sederhana, tetapi yang harus kita perhatikan adalah pemaknaannya bagi kita. Kenapa kita berdoa itu? Ya, baik, sama-sama kita berdoa. Kalian nggak dalam hati juga disebutkan, tapi pelan aja. Ibu yang akan menzaharkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, limpahkan kepada kami, rizkikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan mudahkan kami memahaminya, berilah kami taufik untuk mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pagi ini, hari Selasa, dalil tentang keutamaan Al-Quran. Ibu mengecek dulu. Oke, Aurel berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 7 kali. Nikmah 3 kali. Terima kasih Nikmah Aurel. Baik, berarti Wulan belum membaca selama 1 minggu ini. Hasya 2 kali. Hikmat 4 kali. Tinggal Zaki. Zaki berapa kali? Ya. Silakan Zaki, dihitung berapa kali. Belum ada ya Zaki ya? Oh udah, Zaki 2 kali. Baik. Siapa yang sudah yang membaca dalam waktu seminggu ini terjemahan Al-Quran? Ditulis ya. Siapa yang membaca terjemahan Al-Quran? Seperti Ibu bilang, supaya paham, jangan membaca satu ayat, satu terjemahan. Satu tema aja suka ada kan? Ya, tiap Al-Quran kalau ada yang terjemahannya itu atau enggak satu lembar, kalau enggak satu tema atau satu lembar aja dibacanya. Oke, Aurel sudah membaca terjemahannya, ya. Siapa lagi yang dalam 1 minggu ini membaca terjemahannya juga? Berarti Wulan membacanya pas nggak mandiri, berarti pas tahsin aja ya Wulan ya? Enggak, seminggu ini enggak tahsin. Oh, nggak ada jadwal tahsin ya? Oke. Iya, soalnya gimana ya, nggak bisa jadi alasan sih, tapi kemarin-kemarin kan sakit gitu. Oh, oke. Oke. Sakit apa Wulan teh? Pusing. Oh, oke. Semoga cepat sembuh ya. Sekarang udah sehat? Enggak pilek enggak? Enggak. Oke. Baik anak-anak. Kita lihat hadis yang tadi. Hasya, silakan baca Hasya hadisnya. Nanti Aurel baca terjemahannya. An Abi Hurairah Salah, bukan Rodia. Radhiyallahu anhu na Rasulullahi sallallahu Anak itu.
Salah nggak ada tasdid. Anna. anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumu fi baitin min buyutillahi yataluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum ila Illa. illa Tasdid itu. nazat alaihimus sakinatu wa ghasyituhur rahmatu wa hafathum Malaikatu. alaikatu wa zakarahumullahu fiman indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah rahmat menyerang mereka. Para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Baik anak-anak, ada kata kunci. Pertama adalah banyak kata kunci di sini. Yang pertama adalah iztama'a. Ya, iztama'a berkumpul. Kita sedang berkumpul ini hari ini. Ya, meskipun di Zoom, kita sedang berkumpul hari ini. Fi buyuti min buyutillah. Nah, ini sangat kondisional ya. Karena kita nggak bisa berkumpul di kelas, kita berkumpul di Zoom. Termasuk nih, kita kategorinya ya. Fi baitin buyutillah, fi baitin min buyutillah. Ya, di salah satu rumah Allah. Biasanya orang menerjemahkannya rumah Allah itu hanya masjid ya, hanya masjid. Ini enggak. Kalaupun itu kita di majelis, sebentar. Di majelis, misalnya di majelis pengajian yang kadang-kadang kan pengajian ada di rumah ya. Nah, hari ini pengajiannya, pembahasan Al-Qur'annya salah satunya di ruang Zoom. Ya, kita nih termasuk. Kemudian sesudah istama'a ada yatadarosu. Nah, ini istama'a itu fi'il madi ya. Nanti kita belajar nih kalian. Istama'a itu fi'il madi, tapi dia lebih dari 3. Aslinya cuma jim, min, ain. Nah, kemudian yatadarosunahu. Nah, ini fi'il mudhari. Ya. Nah, sesudah berkumpul saling mengajarkan. Saling mengajarkan ya. Nah, di sini seolah-olah ibu yang mengajarkan ke kalian. Kan enggak. Kalian juga kan suka ibu tanda kasih dimintain pendapat sama kalian. Ya. Itu jangan salah ya. Kadang ibu juga dapat masukan dari kalian. Itu juga saling mengajarkan kita. Ya. Niyatadarosunahu, saling mengajarkan. 2 nih istama'a ya. Nah, sama Allah ketika kita begitu nih sekarang hari ini, tapi tergantung dari diri kita masing-masing ya. Tergantung dari diri ibu sendiri, tergantung dari hikmah, tergantung dari Wulan, tergantung dari Hasya, dari Nikmah, tergantung dari diri kalian sendiri.
apakah ketika kita belajar Al-Quran itu dengan menghadirkan hati kita, ya, itu dilihat dari awal kita berdoa tadi. Makanya Ibu ketika berdoa itu ngajak bareng-bareng gitu. Yang Ibu minta itu kehadiran kita, kehadiran hati kita. Tong malaweng cek Sunda mah tong melamun kesana kemari gitu. Urusan yang lain disimpan dulu. Jadi tergantung ya. Sama Allah diberi ganjaran yang hijau biru ini nih. Ini tergantung dari diri kita nih. Tergantung dari kehadiran kita. Meskipun dalam sebuah hadis dengan hadirnya saja itu sudah ada nilainya. Ya, tapi kalau mau dikasih lebih sama Allah Ta'ala, ketika dalam sebuah majelis Quran, ini tergantung kehadiran hati kitanya. Jadi begini. Nah, sekarang ini, kita sedang berkumpul ini, para malaikat juga ikut nimbrung. Nih, wahofathum malaikat. Nih. Nah, ya, ikut nimbrung. Senang mereka. Ya. Nah, tetapi hadiah dari Allah as-sakinah dan rahmah ini tergantung dari ini nazar. Tergantung dari hati kita masing-masing. Ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau kalian malaweng, kita, jangankan kalian, ibu juga. Kalau ibu tidak sepenuh hati, banyak mikir itu ini, ya, nah, ibu belum tentu dapat nih. Nah, kalian juga sama. Belum tentu dapat ini dari Allah Ta'ala, as-sakinah, ar-rahmah. Ya, kalian juga sama. Kalau sambil ngoprek ini itu, ya, hati kalian nggak hadir, waktu awal dari doa, kalian malaweng gitu kesana kemari. Nah, jadi diperhatikan ketika cahaya Quran ya, karena majelisnya berbeda dengan majelis dengan majelis-majelis lain. Majelisnya berbeda karena kita sedang langsung belajar Al-Quran. Jadi untuk lebih diperhatikan untuk cahaya Quran ya, dalam bersikap, dalam pikiran, untuk lebih diperhatikan. Baik buat ibu sendiri ya, dalam berpakaian gitu. Ya, ibu meskipun ngajar di rumah berusaha tetap rapi seperti mau ngajar keluar ya. Pakai baju yang ini. Ya. Diusahakan ibu begitu. Dari sikap gitu. Begitupun kalian. Jadi tolong diperhatikan ya ketika program jadwal cahaya Quran. Ini karena majlisnya berbeda dengan majlis-majlis yang lain. Lebih lebih istimewa gitu. Lebih istimewa ya. Ibunya jadi merinding nih. Jadi begitu anak-anak ya. Ini majelis kita ini termasuk ke dalam hadis ini. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah antara rumah-rumah Allah, ya, Zoom hari ini kita masuk, mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkannya. Oh ini ya celuna nih. Lupa ibu. Ini kata kunci juga. Ya celuna, ya, mengajarkan kitab Allah dan saling mengajarkannya, mempelajari, yatluna, dan saling mengajarkannya di antara mereka. Nah, Allah turunkan as-sakinah, ar-rahmah. Dua hal besar ini. Ya.
Kalau terjemahannya sih ketenangan dan rahmat. Rahmat itu pertolongan. Kalau ke ininya ya, apa namanya, terjemahan ininya, tapi maknanya ini besar. Ibu tidak akan jelaskan apa itu sakinah ar-rahmah hari ini. Karena ini termasuk hal besar nih dua-duanya. Nah, bahkan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Kerumuni. Karena memang Ibu sudah menjelaskan kepada kalian, di antara masing-masing kita itu kan ada 4 malaikat ya. Di Hikmah, Zaki. Nah, Zaki dikelilingi oleh 4 malaikat. Ibu juga. Di depan, belakang, kiri, kanan. Ada 4 malaikat. Nah, kalau kita lagi lalai, lagi asik main game, lagi asik nonton film, kita kangen nggak bisa menangkap hal-hal baik dari malaikat itu. Enggak. Tapi kalau kita lagi zikir lagi, meskipun lagi baring, tapi kita lagi astagfirullahaladzim, atau lagi berpikir tentang merenung gitu ya. Aku ini bagaimana ya? Kok aku kemarin kayak gini ya? Seharusnya aku nggak begini deh. Aduh, aku salah nih. Misalnya itu lagi merenung ya. Bukan lagi menghayal. Beda ya. Nah, itu kehadiran para malaikat itu bisa kita sadari gitu. Bisa malaikatnya bisa memberikan ilham ke kita. Ya, bisa itu. Nah, sekarang hari ini, saat ini, kita sedang membahas Al-Quran. Kalau kita hadir, jiwa dan raga kita hadir ya, perhatian kita hadir, kita akan dapat nih as-sakinah ar-rahmah dari Allah Ta'ala. Ya, ini yang terakhir, bahkan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang belajar kita ya, di antara para penghuni langit. Penghuni langit. Di sini disebutnya malaikat nih, para penghuni langit. Orang yang hadir di sekeliling Allah Ta'ala. Jadi ini malaikat ini ya, yang disebut sama Allah itu, malaikat itu berkasta ya. Ada kastanya. Ada yang malaikat tingkat bawah, ada malaikat tingkat tinggi. Malaikat tingkat tinggi itu muqarrabun yang 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Mikail itu yang mengurus alam semesta. Malaikat Israfil, aduh jadi lupa satu lagi. Siapa yang tahu malaikat apa satu lagi? Israfil itu yang hari kiamat ya. Ada 4 malaikat muqarrabun. Jadi malaikat itu bertingkat-tingkat ya, berkasta. Nah, Ibu sudah bilang misalnya malaikat pengurus alam semesta ya, angin, hujan, cuaca, itu malaikat Mikail. Tapi beliau nggak sendiri. Beliau punya pasukannya. Nah, pasukannya itu kan bertingkat-tingkat. Dari tingkat tengah, menengah, malaikat tingkat, sampai ke tingkat bawah. Gitu. Ya, malaikat itu bertingkat-tingkat. Oke, mangga. Jadi begitu. Ya, jadi hari ini dengan hadis ini pertama adalah mengingatkan diri Ibu sendiri juga kalian bahwa dalam majelis Al-Quran, cahaya Quran ini, ya Ibu sendiri ngaji dengan guru Ibu untuk belajar Al-Quran itu dalam sebulan 2 kali minimal. 2 kali ya, tiap hari Minggu, tapi nggak selalu membahas langsung Al-Quran. Kalau yang membahas langsung Al-Quran itu seminggu 2 kali. Nah, itu juga Ibu harus memperhatikan betul sikap, pakaian, semua. Ya. Karena saat itu, saat yang seperti ini nih disebutkan dalam Al-Quran ini, dalam hadis ini, malaikat mengurumuni,
gitu ya. Turunnya banyak pertolongan Allah, ilham-ilham, pengetahuan, ilmu dari Allah. Itu saat-saatnya seperti itu. Kalian lebih istimewa lagi. Seminggu berapa kali tentang Al-Quran. Selasa belajar, Rabu belajar, Kamis belajar, Jumat belajar. Ya, meskipun cuma setengah jam. Hanya Sabtu aja yang hadis. Sama. Hadis juga sama. Hadis itu kan penjelas Al-Quran. Itu saja berarti hari ini. Ibu tidak akan menjelaskan sakinah dan rahmat, karena ini hal besar ya. Allah turunkan itu untuk langsung blek, untuk pelan-pelan Allah turunkan. Allah turunkan pelan-pelan. Ya, seperti itu. As-sakinah, ar-rahmat itu Allah turunkan pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Nah itu kenapa sampai kami mengharuskan kehadiran Cahaya Quran itu 90% sebagai bagian dari kelulusan siswa Al-Kausar. Kenapa? Ya karena saat-saat ini saat-saat berharga. Kalau di antara kalian sering nggak hadir, bagaimana tujuan dari program Cahaya Quran ini akan tercapai. Jadi paham ya, kenapa program Cahaya Al-Quran termasuk sebagai upaya untuk menumbuhkan akal jiwa kita. Kenapa ya? Paham jadi kalian ya. Ya karena hadis ini menyebutkan begitu salah satunya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, saling mempelajarinya, ketika kita berkumpul, nah itu Allah berikan as-sakinah, rahmat. Ini karunia, dua karunia luar biasa, besar. Seperti itu. Bahkan para malaikat mengerumuni. Ya, merinding Ibu. Begitu. Kita sama-sama usahakan kalau belajar pagi-pagi Cahaya Quran itu, meskipun dari rumah, lebih serius. Hadirkan hati. Hadirkan hati. Ya, kalau agak sakitan, agak sambil rebahan juga boleh kalau memang sakit di rumah ya. Kalau memang mau hadir. Masih kuat duduk, ya duduk saja. Dengan posisi yang sopan gitu. Ya, bahkan kalau perlu berwudu dulu gitu, punya wudu. Di pagi-pagi kalau mau Cahaya Quran di rumah, wudu dulu. Ya, punya wudu gitu. Paham ya? Coba ada 3 menit, silakan. Ada yang mau bertanya? Hadis ini membuat Ibu merinding. Ibu sampai beberapa menit yang lalu, ini ke anak-anak Ibu ngejelasin yang mana ya? Nggak tahu Ibu. Ini ngejelasinnya dari hadis ini yang mana ya? Yang mau Ibu jelasin. Yang cocok dengan kebutuhan kalian saat ini. Gitu. Kalau ngebahas sakinah dan rahmah, agak berat nih. Nah, alhamdulillah. Allah ilhamkan, Ibu mengajarkan bukan as-sakinah ar-rahmah saat ini. Tapi efek dari sebuah majelis Quran ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kalian untuk menghadiri majelis Cahaya Quran lebih serius. Bayangin, saat-saat seperti ini, saat-saat dikerumuni oleh para malaikat, meskipun sederhana yang kita pelajari, sederhana gitu. Bayangin aja, kita sedang dikerumunin malaikat, Allah mencurahkan banyak ilham kepada kita, bukan hanya kepada Ibu, kepada kita, kalian yang masih usia 15 tahun, 16 tahun. Ya, bayangin. Allah Ta'ala mengirimkan para malaikatnya
Kalau kita posisinya malas-malesan, posisinya tidak serius, bayangin aja. Kelewat kita, nggak nangkep apa-apa. Begitu ya? Kebayang ya? Nggak nangkep apa-apa, kita kelewat aja. Kalau kitanya program Cahaya Quran sambil nonton gitu, karena ibu kan nggak tahu kalian kalau sambil nonton, sambil mendengarkan musik misalnya. Hadir doang. Nggak dapat apa-apa. Kelewat sama dikasih dibagi-baginya kelewat. Kebayang kayak ngebagi-bagi, kita kemana kelewat. Dan kayak nggak mau, ya udah dilewat aja mau malaikat kayak. Gitu ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah berkumpul. Alhamdulillah. Terima kasih atas laporannya kalian membaca Al-Quran. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dan mempelajari artinya. Ya, dalam seminggu ke depan nanti akan Ibu tanya lagi laporannya dalam seminggu berapa kali kalian membaca Al-Quran. Yang sakit, Tulan, semoga segera sembuh. Yang lain juga sehat, Ibu juga ya sehat terus. Begitu anak-anak, ya. Bisa rehat beberapa menit sebelum belajar ke mata pelajaran lain. Ibu tutup dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Aurel dimatikan itunya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Dimatikan rekamannya. Ya, sami-sami hikmah. Ibu mau catat dulu laporan kalian, jadi Ibu belum keluar.